Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 29 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini kami siap mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Rina Ayurbaba. Kepada Saudari Rina, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan bacaan kita pada malam hari ini tanggal 29 Juli berjudul Meminta Pemberian-Pemberian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus 1 ayat 5. Mereka yang meminta karena mereka ingin membagikannya kepada orang lain tidak akan kecewa. Allah akan memberi pahala kepada mereka yang datang kepadanya dengan iman yang sungguh-sungguh. Dia meyakinkan kita bahwa pemikiran tentang keagungan dan kedaulatannya tidak akan membuat kita takut. Dia akan melakukan jauh lebih baik daripada yang kita duga jika kita mau datang ke tumpuan belas kasihannya. Dia mendesak kedaulatannya sebagai alasan untuk kemurahan hatinya yang besar dan penuh belas kasihan dalam memenuhi tuntutan-tuntutannya. Dia berjanji untuk mendengar doa-doa kita, menyatakan bahwa Dia akan mendengarkannya. Dia merendahkan diri untuk memohon dari naluri kelembutan orang tua kepada kebaikan hatinya yang tak terbatas yang kita miliki melalui penciptaan dan penebusan. Dia berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lukas 11 ayat 13. Orang yang membutuhkan dan jiwa yang haus tidak pernah memohon kepada Allah dengan sia-sia. Mengingat hal ini, katakan padaku siapa yang seharusnya memiliki wajah yang lebih cerah dan ceria, lebih berseri-seri daripada mereka yang hidup dengan iman kepada Anak Allah. Di dalam Dia, orang yang membutuhkan dan lapar akan menemukan semua kebutuhan mereka terpenuhi. Namun, janganlah kita lupa bahwa mereka yang telah diberkati Allah dengan hal-hal baik dalam hidup ini akan menjadi tangannya yang menolong untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkannya. Mereka yang menjadi pekerja bersama-sama dengannya, mereka adalah pengurusnya yang dipercayakan dan harus menggunakan harta mereka untuk kemajuan pekerjaannya agar namanya dapat dimuliakan. Tuhan ingin menggunakan gereja sebagai saluran untuk mengomunikasikan karunia-Nya.
Jika umatnya menjaga agar saluran itu tetap terbuka, menerima karunia rohani dan jasmani dari kasih karunia-Nya dan memberikannya kepada yang membutuhkan, tidak akan ada yang sakit yang terabaikan, tidak ada anak yatim yang menangis minta makan. Hati para janda dan anak yatim akan bernyanyi karena sukacita. Allah telah memberikan kepada manusia karunia-Nya yang paling berlimpah. Hal ini dilakukannya supaya manusia dapat menyalurkan karunia-Nya. Demikianlah bacaan renungan malam kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penetapayanan Saudari Rina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam saudara-saudari sekalian dalam Yesus. Dengan apa kita meminta pemberian-pemberian itu? Tentunya dengan doa yang tekun. Apa yang kita minta? Kita meminta berkat rohani dan karunia ilahi yang khusus. Dalam ayat inti, Yakobus 1 ayat 5 berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Apa itu hikmat sehingga kita memintanya kepada Allah apabila kekurangan? Hikmat dalam konteks ayat ini berasal dari bahasa Yunani yaitu sophia. Artinya, kemampuan memahami dan merespons situasi hidup menurut kehendak Allah. Bukan hanya menyelesaikan masalah secara logis atau rasional. Hikmat di dalam konteks ini terbagi dua, yaitu pertama, hikmat rohani, yaitu pandangan dan pengertian yang diberikan oleh Allah agar orang percaya dapat bertindak benar, terutama dalam menghadapi pencobaan dan kesulitan hidup. Kita bisa lihat di dalam Yakobus 1 ayat 2-4. Kedua, hikmat praktis, bukan teoritis, yaitu kemampuan untuk hidup bijaksana, sabar, dan taat kepada Allah di tengah ujian iman. Inilah hikmat yang kita mintakan dari Allah, agar supaya kita mempunyai pandangan dan pengertian yang benar, terutama bila mana kita menghadapi pencobaan dan kesulitan. Serta kita hidup bijaksana, sabar, taat atau setia kepadanya di dalam menghadapi ujian ataupun pencobaan di dalam hidup kita. Bagaimana caranya kita meminta hikmat ini kepada Allah? Ayat berikutnya, Yakobus 1 ayat 6 berkata, "Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin." Kita meminta hikmat dalam iman. Apa itu iman? Dalam renungan malam sudah kita pelajari sebelumnya bahwa iman adalah percaya di dalam Allah. Apa saja yang kita minta di dalam Allah atau di dalam Yesus atau melalui Yesus akan dikabulkan. Inilah iman yang praktis. Apalagi yang perlu kita minta kepada Allah selain hikmat? Betul, kita meminta Roh Kudus, yaitu Roh Yesus. Roh Kudus adalah pemberian yang berharga bagi kita. Dan bahkan pemberian yang paling berharga dari semua pemberian yang kita peroleh dari Allah. Roh Nubuat di dalam Sermons and Talks, volume 1, halaman 273, paragraf 1 berkata, "Tuhan lebih rela memberikan Roh Kudus kepada mereka yang sungguh-sungguh menginginkannya daripada orang tua duniawi yang memberikan hadiah yang baik kepada anak-anak mereka." Kristus telah menjanjikan Roh Kudus untuk membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran, keadilan, dan kekudusan. Roh Kudus tidak diberikan secara terbatas kepada mereka yang sungguh-sungguh mencarinya, yang dengan iman berdiri teguh pada janji-janji Allah. Mereka memohon janji firman Allah dengan mengatakan, "Engkau telah mengatakannya,
aku percaya akan firman-Mu. Roh Kudus adalah pemberian utama dan terpenting yang harus kita minta. Setiap karunia lainnya, hikmat, kasih, kuasa, pengertian, mengalir dari Roh Kudus yang adalah Roh Yesus sendiri. Roh nubuat lebih lanjut dalam Christian Service halaman 252, paragraf 2 berkata, ketika kita menyatukan hati kita dengan Kristus dan menyelaraskan hidup kita dengan pekerjaannya, Roh Kudus yang turun atas para murid pada hari Pentakosta akan turun atas kita. Kita memohon kuasa untuk bersaksi, keberanian untuk bersaksi, dan kekuatan rohani untuk melakukan pekerjaan Allah, sama seperti para rasul pada hari Pentakosta. Janji Roh Kudus tidak terbatas pada zaman atau ras apapun. Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dari Roh-Nya akan menyertai para pengikutnya sampai akhir zaman. Sejak hari Pentakosta hingga saat ini, Sang Penghibur atau Roh Kudus telah diutus kepada semua orang yang telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan pelayanannya. Bagi semua orang yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, Roh Kudus telah datang sebagai penasehat, pengurus, pembimbing, dan saksi. Apa yang kita lakukan setelah kita menerima pemberian yang terbesar dan hikmat ini? Di dalam renungan malam, You Shall Receive Power, halaman 219, paragraf 2 berkata, mereka yang meminta karena mereka ingin membagikannya kepada orang lain tidak akan kecewa. Allah akan memberi pahala kepada mereka yang datang kepadanya dengan iman yang sungguh-sungguh. Dia meyakinkan kita bahwa pemikiran tentang keagungan dan kedaulatannya tidak akan membuat kita takut. Dia akan melakukan jauh lebih baik daripada yang kita duga jika kita mau datang ke tumpuan belas kasihannya. Dia mendesak kedaulatannya sebagai alasan untuk kemurahan hatinya yang besar dan penuh belas kasihan dalam memenuhi tuntutan-tuntutannya. Dia berjanji untuk mendengar doa-doa kita, menyatakan bahwa dia akan mendengarkannya. Dia merendahkan diri untuk memohon dari naluri kelembutan orang tua kepada kebaikan hatinya yang tak terbatas, yang kita miliki melalui penciptaan dan penebusan. Allah telah memberikan kepada manusia pemberiannya yang paling berlimpah. Hal ini dilakukannya supaya manusia dapat menyalurkan pemberiannya kepada orang lain, sehingga mereka pun memperoleh pemberian-pemberian yang sama dan menyalurkannya juga kepada orang yang lainnya, sehingga banyak jiwa yang datang kepada Allah dan bertobat. Roh nubuat di dalam The Acts of the Apostles, halaman 49, paragraf 2 berkata, semakin dekat orang percaya berjalan dengan Allah, semakin jelas dan kuat mereka bersaksi tentang kasih penebus mereka dan tentang kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Pria dan wanita yang selama berabad-abad penganiayaan dan pencobaan menikmati kehadiran Roh Kudus dalam hidup mereka telah berdiri sebagai tanda dan mujizat di dunia. Di hadapan para malaikat dan manusia, mereka telah menyatakan kuasa kasih penebusan yang mengubahkan. Saudara-saudari sekalian, jika kita mau menjangkau lebih tinggi dan mengharapkan lebih, permohonan kita akan mengungkapkan pengaruh yang menghidupkan yang datang kepada setiap jiwa yang meminta dengan harapan penuh untuk didengar dan dijawab. Tuhan tidak dimuliakan oleh permohonan yang lemah yang menunjukkan bahwa tidak ada yang diharapkan. Tidak ada permintaan yang terlalu kecil atau terlalu besar bagi Allah jika dimohon dengan iman dan ketulusan hati. Saat menghadapi kesulitan, masalah dalam keluarga, pekerjaan, ataupun pelayanan, kita diajak untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi memohon hikmat dari Yesus melalui Roh-Nya yang tinggal di dalam hati dan kehidupan kita. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam ini. Kiranya melalui kehadiran Roh Yesus dalam hidup kami,
menuntun, memberkati, menolong kami dalam setiap permasalahan, dan memberikan solusi bagi setiap konflik maupun masalah-masalah yang kami hadapi, dan mencukupkan kebutuhan hidup kami masing-masing, secara khusus di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Banyak kelemahan dan dosa kami ya Bapa, mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, pengantara, dan juru selamat kami. Amin.